Halo semuanya, balik lagi sama aku Layla Izatul Mola. Halo semuanya, jadi materi kali ini adalah tentang memperbaiki kompetensi. Nah, yang pertama ada pengertian kompetensi. Pengertian kompetensi yang saya ambil ini adalah pengertian kompetensi menurut Michael Armstrong. Jadi, menurut Michael Armstrong itu kompetensi adalah apa yang dibawa orang pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi ini ada 5. Yang pertama ada motivize, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, yaitu sikap, nilai, citra diri seseorang. Nah, yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Lanjut di sini ada perlunya kompetensi diperbaiki. Kenapa sih kompetensi ini perlu diperbaiki? Nah, ada determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Nah, yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Nah, yang keempat ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lanjut ada motivasi, isu emosional, kapasitas intelektual. Nah, motivasi ini adalah motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Nah, selanjutnya ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Nah, yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang ini akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Lanjut, ada tingkat perbaikan kompetensi. Untuk memperbaiki kompetensi ini ada 3 tingkat. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian, teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja ini termasuk kompetensi yang mudah diperbaiki. Nah, yang kedua, ada kompetensi yang agak sulit diperbaiki seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Nah, kompetensi yang sulit diperbaiki itu adalah inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lanjut ada rancangan studi. Jadi, rancangan studi terbaik menurut kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu adalah menetapkan kriteria kinerja yang efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Jadi untuk menghasilkan kompetensi yang baik, maka perlunya diadakan rancangan studi ini. Nah, untuk merancang studi kompetensi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada menetapkan kriteria, yaitu menetapkan ukuran atau kriteria ketika menetapkan kerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan diperbaiki. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria yang efektif, kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Nah, yang ketiga ada metode pengumpulan data bervariasi. Ada 6 metode. Yang pertama ada BI, panel ahli, survei, database model kompetensi, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahapan ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki oleh para pekerja. Yang kelima, ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksi kinerja dari orang-orang dalam kelompok sampel pada waktu yang sama.
Yang terakhir ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, ini apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama itu kita tuh harus menjelaskan kriteria kinerjanya. Nah, yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria agar sesuai. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BI atau dapat juga dengan metode yang lain. Nah, yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang keempat, mengesahkan model kompetensi dan yang kelima mendesain aplikasi. Lanjut, di sini ada dimensi kompetensi. Ada 3 ahli yang mendefinisikan. Yang pertama, dan menurut Boyatsis dalam Williams tahun 2002, dimensi kompetensi itu ada efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Ini adalah dimensi yang termasuk dalam kemampuan manajemen dan tindakan. Dan dimensi yang kedua yaitu kemampuan manajemen orang, yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Nah, yang ketiga ada dimensi kemampuan logika analitis yang termasuk dimensi ini adalah menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Yang kedua ada dimensi menurut Dulwich dalam Armstrong tahun 1995. Yang pertama ada kemampuan intelektual, yang kedua kemampuan interpersonal, yang ketiga kemampuan adaptabilitas. Yang ketiga ada dimensi kompetensi menurut Schroeder dalam Williams tahun 2002. Yang pertama, maaf maksudnya 2002. Yang pertama ada kognitif, yang kedua direksional, yang ketiga ada motivasional, yang keempat ada pengembangan, dan yang kelima berprestasi. Oke lanjut, di sini ada contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama ada kompetensi umum. Kompetensi umum ini adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan care values LAN dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Ada 4 kompetensi umum. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga fokus pada stakeholder, yang keempat ada berorientasi pada kualitas. Contoh kompetensi yang kedua ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural agar mampu memimpin secara efektif. Bisa dilihat di tabel 21.5 ini. Kompetensi kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama ada leaders personal effectiveness, yang termasuk dari leaders personal effectiveness ini ada pengelolaan diri, fleksibilitas, berpikir kreatif, berpikir analitis, dan sistematik. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan yang kedua ada leaders interpersonal competencies. Yang pertama ada pemberian pengaruh, yang kedua ada bekerja sama dalam tim, yang ketiga ada kesadaran berorganisasi, yang keempat ada komunikasi organisasi, yang kelima ada negosiasi, dan yang keenam adalah pengelolaan fisik. Yang ketiga ada kompetensi kepemimpinan yaitu leaders competencies in managing organization. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan, yang kedua ada perencanaan pengelolaan, yang ketiga ada pengembangan bawahan atau anak buah, yang keempat itu jejaring kerja, yang kelima berorientasi strategis, dan yang keenam kepemimpinan untuk perubahan. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.